Hai sahabat YouTube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan atau print sebuah dokumen di dalam laporan yang sudah kita buat di Excel. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh dari sebuah hasil kerja atau laporan di Excel ya. Nah, ini adalah sebuah contoh. Nah, kita bisa sebelum di print, kita juga bisa melakukan setting dokumen yang sudah kita buat. Misalnya kita ingin melakukan print berwarna. Nah, kita bisa setting sedikit ya di sini ya. Kita akan mengisikan warna, misalnya di judulnya kita isi warna biru, tergantung kebutuhan teman-teman juga. Kemudian kita bisa tulisnya warna putih misalnya. Kemudian isinya kita bisa isi dengan warna yang lebih mudah atau tetap putih juga bisa, tergantung kebutuhan teman-teman. Misalnya saya pilih warna biru muda di sini ya. Untuk hasil dari sum masing-masing kolom bisa kita juga tambahkan warna sesuai, atau warna yang cerah misalnya warna kuning. Nah, di sini sudah kita isi warna, judulnya bisa kita centerkan semua ya. Kita blok dulu di row 5 dan 6. Kemudian kita centerkan. Nah, di sini sudah kita setting sedikit ya, judul bisa kita besarkan, misalnya di PT-nya bisa kita besarkan ya supaya lebih terlihat besar. Judulnya bisa kita, misalnya judul PT-nya bisa kita rubah dengan warna tulisan merah misalnya. Untuk stok barang ukurannya kita juga bisa besarkan. Nah, apabila settingan di sini sudah sesuai dengan keinginan, maka kita sekarang lanjut kepada settingan pengaturan kertas untuk melakukan print dokumen. Nah, kemana kita langkahnya? Ini ada dua langkah. Kita bisa menggunakan di page layout dengan menu di sini, atau kita bisa langsung di sini menu print juga bisa. Nah, alangkah baiknya kita bisa menggunakan page layout. Nah, ini contoh sebelum kita atur teman-teman. Kita bisa view dulu. Nah, di sini maka akan muncul dari laporan yang kita buat tadi menjadi 3 halaman teman-teman, beda page 1 sampai 3. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, yang garis putus-putus ini adalah batas dari lembar kerja atau apabila kita print tanpa disetting. Bagaimana caranya? Nah, kita blok dulu teman-teman dari judul sampai ke kolom terakhir. Kemudian kita blok sampai bawah. Nah, setelah di blok, teman-teman bisa ke menu di sini, ke menu page layout, kemudian kita pilih print area. Nah, kita set dulu print area yang akan kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian apabila sudah di print area di set, kita ke page layout yang ada di sini teman-teman. Di sini ada tanda panah ke bawah. Nah, ini kita klik. Nah, maka akan muncul ke detail dari pengaturan page setup-nya. Nah, karena ini dokumen memanjang ke samping, maka kita akan pilih landscape teman-teman ya. Nah, di scaling ini ada 2 pilihan. Yang pertama adjust to dengan normal size 100%. Nah, yang kedua itulah fit to. Nah, jadi ada 2 pilihan, nanti saya akan jelaskan. Kemudian paper size, di sini teman-teman juga dikasih pilihan memakai A4 atau letter. Misalnya kita pilih A4 teman-teman. Kemudian di sini ada margin. Di sini ada margin yang sudah disetting defaultnya seperti ini. Nah, kita bisa memilih atau mengurangi size di kiri dan di kanan. Karena ini ukurannya besar, kita bisa kecilkan. Kemudian kita kembali ke page. Nah, di adjust to kita bisa mengukur atau memperkirakan adjust to-nya tidak 100% atau kita kecilkan karena ini sangat lebar. Misal kita kecilkan ke 85%. Nah, kita langsung ke print preview.
Nah, di sini ukurannya belum pas ya teman-teman, masih sangat berantakan ya. Kita kembali ke Quick Setup. Misalnya kita adjust ke bawah lagi ke 75 misalnya. Nah, maka ini masih terpotong juga. Kita bisa ke 70. Misalnya kita oke. Nah, di sini sudah ngena semua ya teman-teman ya. Tinggal nanti teman-teman kembali ke Quick Setup, terus ke margin. Nah, horizontalnya teman-teman bisa atur di sini teman-teman ya. Bisa kita tambahkan, misalnya dia terlalu kecil di kiri, maka di kirinya kita tambahkan ke atas kembali, misalnya pakai 75. Kita oke. Nah, maka dia akan otomatis ke kiri, tetapi masih terpotong. Nah, kita bisa turunkan lagi. Misalnya kita pakai di 5 ya, 0,5, tapi masih terpotong teman-teman. Nah, kalau yang ini sudah pas ya, kita coba zoom lebih besar. Nah, ini sudah terlihat semua dokumen yang kita blok tadi. Nah, kalau kita menggunakan adjust to, memang langkahnya membutuhkan waktu, karena kita harus memperkirakan normal size berapa kita harus pakai untuk dokumen satu halaman seperti ini. Nah, langkah cepat yang berikutnya adalah menggunakan fit to. Misalnya kita kembalikan ini 100% dulu ya, kita kembalikan di awal. Kemudian kita menggunakan fit to. Fit to di sini adalah Excel secara otomatis memberikan ukuran yang pas terhadap satu halaman yang sudah kita set area tadi, dan margin yang sudah kita atur, dia akan secara otomatis memberikan ukuran yang pas. Kita contohkan ya. Misalnya kita adjust tadi ke 100 ya, kita okekan dulu. Nah, maka tampilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke Quick Setup kembali, kita pakai fit to. Fit to-nya adalah karena ini satu lembar, jadi sangat gampang mengaturnya. Kita fit to-nya 1 ke 1. Oke, bila sudah, kita langsung oke. Nah, secara otomatis dia akan mengatur ukuran dokumen yang sudah kita blok menjadi satu halaman seperti ini. Kita kembali ke Quick Setup. Nah, di sini kita lihat di adjust to-nya dia akan mengadjust langsung ke 70%. Artinya, dokumen yang kita atur ini adalah ukuran normal yang bisa kita pakai di adjust to-nya adalah di 70%. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, bila kita menggunakan fit to, maka langkahnya akan sangat mudah. Atau seandainya bila dokumen ini panjang, kita bisa menggunakan fit to-nya kedua sampai ke 10 misalnya. Itu tidak masalah. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Nah, margin ini juga bisa teman-teman atur, misalnya ingin dia center ke tengah dan di tengah-tengah ya, di vertikal juga tengah-tengah, kita bisa centang. Nah, dia secara otomatis akan turun ya. Kemudian kalau header dan footer ini fungsinya bisa nanti saya jelaskan apabila penggunaannya menggunakan dokumen yang banyak, misalnya 10 halaman, 100 halaman. Nah, itu fungsinya adalah untuk melihat dari judul supaya tidak terpotong. Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Nah, apabila kita sudah setting seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, kita sekarang ke menu print. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nama printer yang teman-teman punya, baik propertiesnya ataupun yang lain ya. Ini sudah disetting untuk full oleh printer. Nah, print ring ini bisa kita atur, misalnya cuma satu halaman, tidak apa-apa, kita tidak perlu rubah. Nah, kalau teman-teman misalnya yang ingin di print ini adalah tadi kita buat ada 100 halaman, tetapi yang ingin kita print di halaman 10 misalnya, maka kita akan klik di sini adalah from 10 sampai to 10. Nah, maka secara otomatis nanti halaman yang terprint, misalnya dokumen di sini ada 100, maka halaman 10 lah yang akan terprint. Misalnya kita ingin halaman 10 di sini kita print menjadi 100 lembar, maka di sini kita tinggal ketik 100. Nah, maka pada saat kita klik OK, maka halaman 10 akan terprint sebanyak 100 lembar. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga ada pilihan, misalnya print kita misalnya mau ke
Misalnya di sini halaman 9 dan 10. Nah, maka kita kulitnya kita lepas centangannya, maka dia akan seperti ini. Pengaturannya akan diatur secara otomatis saat print out oleh printer. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman pilih, maka secara otomatis sudah terprint dengan ukuran yang sudah kita buat. Nah, seperti itu teman-teman, cara mudah di dalam mengeprint suatu dokumen yang teman-teman sudah buat dan sudah setting. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.